Al-Amwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara. Keluar hijrah dari X-Bank ya Bang ya? Ya. Dalilnya itu udah sampai 7 tahun terakhirnya itu mereview performance cabang-cabang. Posisi Rizan itu ketika posisi waktu itu di kampung sendiri di Sumatera Barat. Anaknya harus melakukan proses terapi kesehatan, harus operasi. Yang paling sulit itu ngekat orang kan ketika kita harus ngomong face to face, kamu harus diberhentikan karena bla 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 bla. Nah, sepanjang jalan sama abangannya ini, karena pakai mobilnya dia, itu yang didengar murotal kajian. Terus akhirnya Mana ganti dong? Ganti musik. Diganti lagi loh dia. Total lagi. Ekstrim juga dia denger nih gitu. Sebelum lanjut tonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian. Ngosan, ngobrol santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue Adit Okto AO dan narasumber gue kali ini yang mungkin sudah tidak asing lagi di dunia perkopian di Depok atau mungkin dimanapun lo berada. Di sebelah kan gue sudah ada Bang Haris Lama Surya. Masya Allah, Bang Haris Fatma Surya tentunya mesti acara kisah motivasi dan inspirasi. Kita akan mempelajari lagi tentang inspirasi atau motivasi apa sih bisa kita dapetin dari sosok ini, sahabat gue satu ini, Bang Setan. Siapa? Masya Allah. Bismillah. Gitu, Masya Allah. Nah, buat teman-teman belum tahu sosok beliau ini sebelum nih bisnis kopi ini, ya, dia tuh pertama kali waktu itu dia sempat kalau nggak salah yang gue denger keluar hijrah dari X-Bank ya Bang ya. Ya. Nah, itu Bang yang pertama kali lo trigger yang bikin lo udahlah kayak gue udah jenuh nih kerja di X-Bank yang mungkin notabene Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5 sore gitu aja misalnya pola lo dan lo. Nah akhirnya apa tuh Bang yang bikin trigger lo untuk lo cabut dari bank konvensional tersebut Bang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lanjut Bang sambil makan. Jadi dalilnya itu udah sampai. Ada trigger juga secara umum yang waktu itu membuat Anda berpikir, nah ini udah momennya untuk ngambil langkah, Cabut tuh ya? keluar, gitu kan? Karena 7 tahun terakhir di pekerjaan itu, tugas Anda tuh nggak nyaman. Nggak nyaman, buat Anda sendiri maupun buat orang. Di bidang apa? Maksudnya lo bilang? Karena di sales manajemen itu tujuannya kalau bahasa umumnya kayak mantri. Mandor? Mantri. Mantri. Kalau dokter yang ini kan mantri sebutnya. Nah, jadi 7 tahun terakhirnya itu mereview performance cabang-cabang. Cabang-cabang mana nih secara nasional yang cabang kita tidak perform atau tidak memberikan profit yang baik gitu. Berarti kalau di Indonesia Bang? Iya. Nah, nanti dari cabang itu kita lihat nih permasalahannya apa. Sehingga dia nggak profil, baik secara internal permasalahannya atau permasalahan ini eksternal gitu. Itu 7 tahun Bang. 7 tahun kayak gitu. Kalau solusinya kalau nggak mutusin pekerjaan orang atau nutup cabang itu secabang-cabang. Nanti cabang mana, misalnya di Kalimantan, Pak Sulawesi, atau ke Sumatera, ya kan? Secara pekerjaan nggak jenuh. Tapi untuk di hati kita, nah itu berkecamuk. Karena apa? Ketika kita ngambil solusi, wah ini harus kita cut. Itu betul-betul harus kita lihat nih, permasalahan itu betul-betul dia harus kita cut karena apa gitu. Pastinya performan. Pasti ada permasalahan yang nggak bisa ditolerir gitu. Atau cabang itu kita tutup karena nggak ada kemungkinan lagi dia melakukan perbaikan terhadap cabang itu untuk memberikan profit ke perusahaan. Tutup apa namanya itu dari Iya. Gua memberikan rekomendasi itu ke manajemen. Ya, ini harus berhentiin. Ini harus di-cut, ini harus ditutup, ini dipindahin. Anda mengambil posisi Rizan itu ketika posisi waktu itu di kampung sendiri di Sumatera Barat. Padang Aro itu udah perbatasan ke daerah Jambi. Sungai Penuh Jambi. Posisinya ada satu cabang di kampung sendiri di Sumatera Barat, tepatnya di Padang Aro. Padang Aro. Nah,
cabang ini udah cukup lama nih nggak perform, kita perbaiki. Nah, jangka waktu perbaikan itu kita sempat dengan kurang lebih setahun. Tapi nggak ada perbaikan signifikan juga. Kita pastikan ini ditutup. Bisa jadi kan solusinya relokasi. Betul. Tapi untuk relokasi ternyata waktu itu juga nggak bisa dilakukan. Betul. Paling orangnya kita switch. Ada switch ke daerah mana. Nah, trigger besarnya kenapa akhirnya waktu itu ngambil keputusan itu, cabang yang ditutup ini ada satu orang karyawan kita habis ngelahirin. Iya, kita pindahin ke Padang terlalu jauh. Permasalahannya anaknya harus melakukan proses terapi kesehatan, harus operasi karena ada masalah di saluran tipisnya. Nah, dan yang jelas-jelas ini butuh biaya besar. Kebayang dong kalau kita cut. Dan yang paling sulit itu nge-cut orang kan ketika kita harus ngomong face to face, kamu harus diberhentikan karena bla 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 bla. Yang bisa maksimal kami lakukan waktu itu, dia tetap bisa menjalankan operasi buat anaknya dengan biaya dari perusahaan. Jadi Ana dan tim memperjuangkan dia untuk asuransinya bisa berlaku ketika walaupun dia udah di-cut sampai anaknya dioperasi. Dan itu disetujui oleh manajemen. Alhamdulillah itu udah maksimal kita lakukan. Allah udah ngasih warningnya di sini nih. Kalau nggak ngambil juga langkah ini lewat. Bener-bener mendalami agar agama Islam sesuai dengan pemahaman para sahabat dan salaf saleh. Itu gimana? Pertama kali ya Bang? Pertama kalinya itu dari abang Ana. Jadi abang Ana udah ngikutin dulu tuh, ikut kajian gitu kan. Tapi Ana sendiri nggak terlalu perhatiin lah, bukan kata buka, dia ngikut kajian mana. Cuman yang namanya Ana masih jahil, ya kan nggak ini ya. Kemana Bang mau ikut kajian ikut dong, nggak mungkin lah gitu kan. Masih jahil gitu. Terus, nah akhirnya kami ini laki-laki berempat ngumpul di lokasi ini berdekatan. Kakak, 2 perempuan ujung-ujung, 1 di Bandung, 1 Cilegon. Automatically kalau ibu Anda datang dari Padang, pasti dia datang ke sini, ke Depok. Siapa nih yang bisa nganter ibu? Mau ke Cilegon kah atau ke Depok? Oke, kita nganter ibu ya, atau kita ke Cilegon ya, atau kita ke Bandung. Nah, sepanjang jalan sama abang Ana ini, karena pakai mobilnya dia, itu yang didengar murotal kajian. Terus akhirnya ganti dong. Ganti musik. Diganti lagi tuh dia. Total lagi. Terus akhirnya Ganti lagi. Dia ganti lagi. Nah bilang gini, enggak capek telinga dengar murotal mulu, santai dikit ya. Aku gimana? Terus saya bilang ini, lu nggak capek umur lu udah sekian gitu, masih aja begitu, nggak ada perubahan. Itu umur udah kepala 4 Udah, mau masuk 40. Akhirnya itu lu apalagi bilang, lu nggak ini gitu kan, nggak ngerasa kepala udah mau kepala 4 tapi lu masih begitu aja. Udah Ana ikutin aja tuh, dengerin aja tuh. Nah, namanya apa kan nggak mungkin juga dong orang ini kan. Sepanjang jalan Ana dengerin tuh kajian atau lu pusing dari lokal? enggak lah. Alhamdulillah nggak banyak setan di dalam badan. Gue kan biasanya orang baru tahu mas. Gue berasa udah mekanik lah gitu kan. Cuman waktu dengar kajian, Ana dalam hati kadang-kadang sempat mikir, ini ekstrim juga dia denger nih gitu. Nih, jadi karena Ana belum mengerti kan. Wah, terlalu ekstrim nih gitu kan. Menurut lo ekstrim gitu? Enggak, kajiannya, yang pembahasan waktu itu nadanya memang tegas dan memang keras gitu kan. Tapi yang menjadi masalah, setelah Ana dengar di mobil itu, ketika Ana jalan sendiri sama mobil lainnya, misalnya ke Bandung, Ana dengerin, Ana pengen cari tahu kajian yang dia dengar tuh apa sih radionya. Kalau penasaran? Iya, dia biasa buka di radio 756. Tuh Ana penasaran, Ana buka juga tuh radio. Ana kan nggak sekali 2 kali juga dengerin itu, sekali jalan sendiri dengerin. Tapi lo masih dengerin musiknya? Masih. Di campuran? Campur nih. Murotal musik itu? Murotal kajian ya. Kajian dengan musik, kajian. Terus tapi Ana cari tahu tuh kajiannya apa?
Yang 756 yang kemarin dia buka di 756 ya. Nah buka juga. Dengerin tuh pas ada kajian Ustadz siapa ya. Nah dengerin tuh, nah ikutin. Terus Lama-lama kena. jadi lo Bukan nanti bang, logika. Iya. Oh masuk akal juga nih Ustadz ini ngomong gini. Karena nggak langsung hati dulu dong, Iya, betul. pasti secara logik dulu kan. Betul. Keawaman manusia kan pasti Betul. logika kok bener apa sih gitu. Kebetulan yang pas anak yang betul-betul mengena banget itu kajian Ustadz Masya Allah. Armen Halinaro, rahimahullah. Masya Allah. Kajiannya tentang apa bang? Birrul Walidain. Berbakti ke orang tua. Iya. Masya Allah. Begitu dengar Ustadz kalau ngomong dus itu udah nggak logika lagi, udah ke hati langsung. Satu lagi kajian yang mengena juga berbarengan Ustadz di apa namanya Jember, bukan Jember, bukan Tunas Ilmu. Abdullah Zain. Ustadz Abdullah Zain nyambung dengan Ustadz Armen. Ustadz Abdullah ngebawain tentang pendidikan anak sejak dini. Parenting. Terus gitu kan? Nah. Ini tentang Birrul Walidain. Ini tentang mempersiapkan anak dari awal. Masya Allah. Nyambung tuh ya. Itu ngena banget bang dua-duanya. Dua-duanya beliau menyampaikan dengan cara Lembut. sangat lembut. Berarti lo. Dan secara logik nyampe, secara hati ngena. Berarti intinya Udah. teman-teman yang itu harus tengah malam tuh. Iya. Jangan Iya. hutan. Betul. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Berarti harus lemah lembut. Terus bang, menurut lo akhirnya dari situ lo terinspirasi lagi untuk bisa dari Birrul Walidain pusat. Anak, kebetulan anak baru waktu itu abis istri nggak salah baru abis ngelahirin deh. Jadi sempat bilang wah tapi ini anak udah lahir gitu. Kalau start itu kan memulainya aja sebelum. Bang, buat teman-teman di semua pun yang mau nonton acara Kismis sama Bang Haris dan gue, apa sih bang yang suka terjadi pro kontra di kalangan keluarga, terutama lo sama bini lo, Oke. atau anak lo, atau mungkin nyokap lo yang mungkin Iya. belum kenal Islam sesuai dengan Iya. pengalaman para sahabat, itu gimana bang? Lo pernah nggak terjadi pro kontra bang? Pernah bang. Itu gimana cara Jadi mengatasinya bang? itu bahasanya tuh kita belum satu frekuensi nih gitu. Karena nggak mungkin juga nih begitu kita kenal, kita udah punya keluarga kita paksa nih bareng sama ini kita. Rasulullah juga nggak ngajarinnya dengan cara begitu kan gitu loh. Jadi di awal-awal pun Anda sempat dengan semangat yang menggebu-gebu, yang nggak punya ilmunya, ngomong ke istri harus begini, harus begitu, harus begini. Akhirnya terjadi gesekan. Terjadi gesekan. Ternyata nggak begitu. Jadi ada cara yang memang kita harus menyampaikan dengan cara yang teman-teman yang dengan santun gitu loh. santun, Iya. lemah lembut gitu. Lemah lembut jelas gitu loh. Kemudian ya sesuai bagaimana dia bisa memahami. Ada lagi yang menarik bang, kita meeting dengan dirut nih, azan, cus. Soal Izin, kita mau sholat kan, kita izin. Nah ada satu ketika bosnya bilang, ntar aja. Kalau kita udah terbiasa sholat tepat waktu, kita berangkat itu, kita kan hatinya nggak agak ganjil kan bang. Kita tunda sekali, 2 kali. Oke, yang ini nggak bisa. Yang menarik apa? Ketika dengar azan itu, dirut ada yang non muslim tadi bilang, Riz, lu mau sholat sama Riz? ya non muslim. Jadi lo sholat on time nih, masya Allah. Lu mau sholat sama Riz? Non muslim aja bisa memberikan orang tuh mau sholat bisa on time. Ketika kita menunjukkan jati diri kita yang benar, yang baik, kita juga apa ya, berperilaku baik dong. Karakter lo. Karakter kita di kantor lah ya kan. Karakter seorang muslim itu seperti apa ya, itu aja gitu. Bang Haris ini katanya juga ada menerima jasa konsultan. Masya Allah. Di depan juga ada Alhamdulillah. saudara gue mau bikin kedai kopi, beliau juga bisa untuk buka jasa konsultan di Bang Haris ya. Itu selain jasa konsultan apa lagi bang yang lo buka selain Jadi udah keluar? 2017 bikin warung kopi itu nggak sempat berpikiran nanti mau buka konsultan atau enggak. Ngalir aja, tukang seduh kopi aja. Konsul kopi. Iya, tapi berjalan waktu Allah bukain pintu, Anda jadi trainernya barista. Jadi ngajar nih, buka kelas, mulai pertama buka kelas itu 2018 lah.
bareng Bang Rian Areta tuh. Bang Rian Kita buka kelas bareng. Dia pendekar tuh Bang. Dia jago lah. Saya orangnya. Jadi nah setelah itu berkembang, tiba-tiba dibukain Allah lagi jalan, ada yang minta Anda jadi franchiser. Buka franchise Anda nggak punya ilmunya, belum sanggup lah. Akhirnya diajak bantu beliau untuk buka. Jadi ya di situ mulailah jasa konsultan, belajar jadi konsultan. Bang, kalau teman-teman nih nonton acara bisnis dari Sabang sampai Merauke yang ingin konsultan dulu, bisa nggak sih nomornya berapa nih Bang? Dihubungin ya Bang? 0877 0887 8483 8483 6348. 6348. Iya. Ada informasinya di IG Baleha Eat and Coffee. IG Baleha Eat and Coffee. Kemudian ada di Facebook. Apa namanya? Abu Sakif. Facebook Abu Sakif ya pakai. Nah, Facebooknya Abu Sakif. Nanti gua tulis nih di bawah sini nih. Seorang barista yang notabene nggak suka kopi, tapi nyeduh. Maksudnya nyeduh Bang. Pencinta teh, penyeduh kopi. Teh aja. Jangan teh gitu. Bahaya nih. Pencinta teh, tapi lu suka seduh kopi. Itu gimana tuh Bang Ali? Maksud gua kan iya, karena dari kecil itu hanya kebiasaan kebiasaan minum teh, sama paling-paling dikasih orang tua itu juga kayak susu. Susu itu pun nggak terlalu suka susu murni gitu, nggak dicampur sedikit sama kopi sama ibu biar nggak amis, biar rasa aroma susunya hilang gitu. Nah intinya setiap pagi itu kasih teh Bang, sampai sekarang pun pagi yang bikinin teh istri. Itu udah sebelum anak buka warung nih, sebelum buka rapi-rapi itu ngeteh dulu. teh tawar atau teh manis? Mau teh tawar, mau teh manis gitu kan, pokoknya teh. Nah nanti siang itu anak-anak yang bikinin. Siang juga? Iya. Sore anak-anak yang bikinin. Pokoknya sehari itu 3 kali minum teh. Itu udah wajib sehari 3 kali? Dibilang wajib, nggak wajib, tapi mayoritas karena kayak gitu. Ketika kalau safar, Padang atau kemana pun lah, kalau kuliah, lu juga nyari teh, nggak kopi? Jarang kopi. Unik. Karena belajar teh juga dari Ustaz kita, Ustaz Ali. Masa alis banget? Masya Allah. Ustaz Ali juga ngenalin Anda tentang beberapa teh-teh. Oh, cakep. Ini English tea, ini black tea apa gitu. Ada nanti kemungkinan buka teh juga di sini, belajar teh. Pengen Bang. Pengen. Jadi kalau pengen punya rezeki bagus lagi nih, mungkin jadinya Baleha Eat and Coffee and Tea. Coffee and tea, weh. Baleha Coffee and Tea. Karena teh. Nah ini jauh semuanya nih, Masya Allah ya. Nanti insya Allah kita juga ada Sabtu ingin juga insya Allah kita main panahan dengan beliau Bang Haris Pro ke mana? Pro ya? Archery Coffee hari Sabtu besok insya Allah. Episode kali ini bersama Bang Haris Surya bisa memberikan lo ibroh atau yang baik-baik atau yang positif lo ambil, yang jelek lo ambil di episode bisnis, kisah motivasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.